Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Dengar so Habib Ahmad bin Idris Al-Habsyi juga keluarga Karso Poro Sesepuh khusus Ketua Pusat PPIP Bapak Dwi Hartono dan yang mewakilinya Bapak Rizal Fakhruddin, teman-teman semua dari Direktur Indonesia Power, Bapak juga Bapak Hasid Sidki, semuanya yang saya hormati, jajaran direksi. Iki ngaji santai-santai napa muhasabah. Kon roh anane muhasabah. Pak Zainuddin. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi. Karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama Ibu ya, dari Indonesia Power itu, Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya anda bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak tuh kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpah kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macam yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW. Nabi itu rahmatal
lil alam. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka yarjuwa wal yaumil akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan yarjuwa wal yaumil akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semua. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarikhatan waladaha alanna. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobat. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, nggak utang saya. Kata. Jadi gara-gara sama seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sama rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah.
Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi dok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh sobu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain gak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah gak dimiliki semua orang, Rasulullah gak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek, gak boleh seperti itu. Gak boleh takhajar tawasian, kata Nabi, gak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah fil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad,
latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta gini-gini. Perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah. Jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik. Ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik. Tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilakunya tok raine dadi elek kabeh. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuhnya. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, "Fakaifa bi muslimin fasikin?" Asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu pada Allah Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah. Ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gitu, ana mutnibun, ana muftiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mufti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asir, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afir, yang mudah memaafkan. Kata orang ini ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah. Terus wasatah liban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya.
Jadi ada orang ngerayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebenarnya cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibuk, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh. Jadi kayak kemarin itu, wah, dia ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana? Terus orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasih saya malu. Waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan. Enggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek, cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya agak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti ada kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda itu? Engkau ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri tidak pernah. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya. Bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga nggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu tuh bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, ya alhamdulillah gitu.
Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus lah, kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang apa enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan. Nah, sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur enggak. Punya wadifah. Enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohon supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang ya harus dari mikot apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa degan, semua bodoh-bodoh. Ya, bodoh-bodoh manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad, saya baca supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu Allah taala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang itu bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawa itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub. Dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia ada seperti Habib Abu Bakar Sekar Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin Alawin juga. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecah piring satu, piring sewu iso ngamuk. Ternyata ngamuknya tuh karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki.
Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahli ibadah kan wajar, Nabi ketika ini syafaat li ahli kabair. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Gua tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat gua tarkut tahajud, gua tarokat tahajud, wa taroka qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang gua tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma'ami muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya ta'at. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru. Dan supaya terbiasa sebaik-baiknya ibadah husnudzoni billah wa husnudzoni bil mu'min. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan AB gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tas terkeban, kalau gak mati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qursi ada yang baca Al-Kharqi, mangqala fil yaumi salasa marrat Muhammad Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umar Muhammad wa asli umat Muhammad wa tajawaz ummati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasa lah ngakui orang. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian.
Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Kemudian saya tetap puji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa. Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat, tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali memuji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani memuji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu bima hamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqtah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu, kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin syafaat di umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah barusan pemaparan daripada narasumber kita terkait ngaji bareng dengan Gus Baha dalam rangka muhasabah diri dengan bermunajat. Semoga dengan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita bisa mengambil hikmah sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, yaitu hamba Allah yang beruntung adalah hamba Allah yang hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini adalah lebih baik daripada tahun kemarin. Bukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi, yaitu di mana hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini sama dengan tahun kemarin. Lebih-lebih jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang celaka. Artinya hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Dan selanjutnya yaitu dialog. Ngapunten Gus, ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya hanya membacakan mawon Gus. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, dua pertanyaan. Yang pertama dari Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah PLTU Grati, Gus. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Yang dimaksud di sini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Yang kedua, melakukan amal kebajikan itu seperti apa? Jangan menyentuhkan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa? Nih, Gus.
Satu pertanyaan, Gus. Satu pertanyaan ada 3 kategori. Ngapunten, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama dialami Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kulluna yakrahul mauta katanya. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, Allah juga enggak suka ketemu dia. Dan sahabat ya manusia ya zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita ini enggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang bertanya enggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, tidak ada orang muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqad alima maq'adahu minal jannah awinna. Ketika melihat surga yang sudah gemah ripa, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Ning donya wis elek jaluk aneh-aneh. Nah itu terus langsung seneng pengen ning swarga. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat berarti belum dipertontonkan surga. Nah ketika dipertontonkan surga kan sudah tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada istri cerewet, tidak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah terus seneng. Lah kira-kira liqa Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Itu resep pertama tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik itu kan tetap Allah itu punya kekuasaan mutlak. Kita ini butuh orang dekat. Bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas tidak ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita wasilah itu tidak termasuk syirik karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Maknanya syirik tasrik itu kan mencetarakan. Jadi itu penting dicatat ya supaya kita clear, tidak ada perasaan seperti itu. Nah caranya ada syirik gimana ya tadi dielmoni. Misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Misalnya kita dicintai banyak orang, ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri. Misalnya munamuni seneng Gus Pak, misalnya aku mati baru ditinggal. Nah, ya kan sama aja, baru dipendem gitu. Makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal. Ketika Rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu Rasulullah sehingga berani mengubur. Lupa semua. Setelah datang, pulang semua ketemu Sayyidah Fatimah. Ya Anas kamu tadi ikut cara basa Jawa mengubur Nabi. Wah terus diingatkan sama Fatimah, kamu teganya, kamu semua mengklaim mencintai Nabi, kenapa taksu alaihi turab? Kenapa kamu menguburkan dengan tanah? Itu semua sahabat nangis. Cek teganya kita mencintai kemudian kita yang mengubur. Tapi sama Allah sama itu dilupakan semua. Kalau nggak dilupakan nggak ada yang berani ngubur. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi mencintai Allah itu gampang karena Allah baik. Reputasinya baik, makanya masyhur kan Nabi Dawud didawi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab Ihya, di kitab Syauqi. Saya cintakan ke hamba-hamba. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik. Bagaimana saya mencintakan kau pada hamba-hamba? Dawi Allah di hadis qudsi itu, kenalkan uskurni bil hasanil jamil. Ya, kamu cerita saya tentang yang baik-baik saya. Dikasih bumi. Misalnya saya sendiri kalau bayangkan itu gampang. Kalau saya dikasih rumah Habib Ahmad setahun gratis, saya akan muji beliau orang baik. Padahal hanya setahun dikasih gratis. Kita dikasih bumi Allah itu sampai kita mati, oksigen sampai kita mati, tanpa bayar. Padahal kalau kita di rumah sakit oksigen 3 hari aja sudah nguras. Ya contoh yang gampang-gampang saja. Gara-gara ada syukur kan tomak kamu. Bayangkan nikmat itu ya punya Alphard, istri 4 neriman semua, rukun semua. Terus yang 3 digonta ganti ya gelem semua. Lah gara-gara kaya itu ya yang masalah.
Padahal kalau kita dikasih rumah orang, Alfat orang gratis, itu senengnya. Lah Allah ngasih apa coba? Makanya uzkurni bil hasanil jamil. Sudahlah kamu nyebut saya itu yang baik. Fa innahum la yadhkuruni ilal jamil, kata Allah di hadis qudsi itu. Mereka ingat saya itu juga yang baik. Dan makanya ini kan latihan, walakinna wa habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Makanya saya dakwah itu ya yang gampang-gampang saja. Ya semuanya Islam itu swarga. Ya memang dawuh Nabi gitu, mangqala lil dakhalal jannah. Nah kita gara-gara khawatir dasar hati cilik, mangqala la ilaha illallah gak dakhalal jannah sik. Nak taate ngene matine ngene panjang sekali catatannya. Setahu saya ngapalkan hadis itu tidak ada catatannya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal. Tahu-tahu kok sekarang banyak apa? Catatannya banyak. Ya coba artinya gini lah, kalau kamu hati cilik ya hati cilik ngarang kitab nggak apa-apa, bisa tikada wakata, tapi tetap saja itu gak dawe Kanjeng. Ya monggo nak ikhtiyat ya monggo, tapi ya jangan terus saking ikhtiarnya terus dawe Nabi semua dikasih catatan. Kan kasihan Kanjeng Nabi dawe mangkal lewat taqal jannah. Ada resmi catatan ya hanya mukhlison biha qalbuh itu resmi itu. Tapi mukhlison biha qalbuh ikhlas yang dimaksud itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu la khaufan minas silah. Dulu orang munafik lafadzkan la ilaha illallah itu karena takut gak dianggap Islam. Zaman itu istilahnya khaufan minas silah. Tapi kalau orang Indonesia karena ada ancaman bagi yang tidak Islam, ya hampir pasti ikhlas karena gak ada takut apa coba gitu. Jadi lebih gampang gitu. Ya jadi maksudnya liqa Allah. Ya pasti ikhlas. Terus yang kedua apa tadi? Udah toh? Oh, udah itu sudah 2 pertanyaan dari 1 orang. Kamu gimana gak profesional? Nah, nanti kalau 1 orang tanya 1000, yang 1 1000 berarti 2000. Saya tadi kan bilang 2 pertanyaan bukan 2 penanya. Kamu gak pernah ngaji mantek kan? Kalau saya bilang 2 orang itu bisa 2000 pertanyaan. Saya akan bilang 2 pertanyaan. Berarti ya. Semuanya juga gitu, kemarin OJK semuanya 2, kalau semua orang minta, wah ya ribet. Dah nanti lainnya jawab kamu kan jadikan ustadz di Indonesian Power. Ya ustadz, masa jadi ustadz gajinya mau, pertanyaannya nggak mau, gimana? Nah nanti lainnya jawab sendiri. Anvip niki saking panitia Bib. Anu Gus, ngapunten tentu. Saking panitia pertanyaan Gus. Yang kedua. Kan tadi terakhir nggih, tadi 1 pertanyaan dan ini pertanyaan yang kedua Gus. Nggih. Dari PP Indonesia Power. PP niki ngapunten Gus sanes pondok pesantren. Nggih. PP niki Persatuan Pegawai Gus. Nggih. Ngapunten. Sanes pulang pergi. Pertanyaan yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Nah karena kita di PP Persatuan Pegawai adalah kaum-kaum pekerja, supaya kita termasuk dalam hadis tersebut itu bagaimana? Matur nuwun Gus. Oh begini ya, bismillahirrahmanirrahim itu kalau makna yang benar menurut hampir semua ulama itu begini. Jadi karena dunia itu longgar ya, longgar itu tidak mendesak. Jadi karena kata isu abadan artinya itu kalau urusan duniawi kalau nggak berhasil sekarang ya bisa berhasil besok. Jadi itu justru menunjukkan urusan dunia itu kalau nggak bisa besok ya besoknya besok. Kalau nggak bisa ya besoknya besok karena masih ada apa hidup. Tapi kalau urusan akhirat bayangkan kalau kamu itu besok mati. Makanya Nabi ngendikan sholli sholatam muwaddi'in, kamu sholat kayak sholatnya orang yang mau pamitan. Jadi intinya kalau mau urusan dunia seakan-akan itu kamu hidup selamanya. Makanya kalau nggak hasil sekarang ya
So, ya kayak anak-anak muda tuh. Sekarang ditolak, besok semoga diterima. Kalau ditolak terus ya ganti lain sampai yang dinikah itu yang paling terakhir. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa. Bayangkan kalau kamu besok itu mati. Nah soal yang di PP itu, yang di pegawai apa? Persatuan pegawai. Kalau kerja itu yang serius itu bukan karena hadis itu. Di antara yang dicintai Allah, kalau kamu punya pekerjaan, Allah suka ayut tinahu. Orang itu profesional. Allah itu suka kalau ada orang nekuni pekerjaan, kemudian dia itkon, dia profi. Misalnya saya ini kan kata orang banyak dikiaikan. Dan saya dianggap alim misalnya. Harus profesional. Khasnya orang alim itu ngikuti orang alim sebelumnya. Makanya saya baca kitabnya Syed Muhammad, baca kitabnya Mbah Mun. Khasnya orang ahli sunnah itu mencintai habaib, mencintai ulama, mencintai fuqara masakin. Sebisa kita lakukan. Itu namanya profesional. Jangan dikatakan orang alim, kemudian dia ngomong pendapatnya sendiri. Itu tidak benar, berarti kamu menjual pendapat kamu pada umat. Kalau dikatakan orang alim itu ya bahasa kasarnya ya menterkenalkan pendapat Allah dan Rasul, lalu boleh dibahasakan menterkenalkan hukumnya Allah dan Rasul. Caranya apa ya? Qaulul ulama. Qaulul ulama itu apa ya? Di kitab-kitab kayak Ihya, kayak kitabnya Sayyid Muhammad. Itu namanya profesional. Makanya saya ngaji di mana-mana pakai kitab. Orang percaya kita karena dianggap orang alim. Orang alim hanya orang tahu pendapatnya ulama-ulama. Lah kalau kamu ngomong pendapat kamu sendiri, namanya kamu tidak menterkenalkan ulama-ulama dulu, menterkenalkan pendapat Anda. Nah itu namanya profesional, ada itkon. Itu Allah suka kalau kamu menekuni misalnya Indonesian Power, misalnya bagian PL itu, ya nekuni tenaga uap mana yang positif untuk negara ini. Yang jangka panjang, yang terbarukan teknologi apa, yang teknologi fosil misalnya mulai harus dihentikan karena ya monggo itu pokoknya apa saja yang menjadikan baik lihadil ummah itu baik. Itkon. Allah itu suka kalau ada hambanya menekuni satu pekerjaan terus kemudian diperbaiki terus. Ya seperti saya sudah kecelok kiai ya masih belajar terus supaya umat ini dapat ilmunya ulama-ulama dulu. Jangan mentang-mentang wong desa ya bodoni yo ngantuk. Mulai kulon mulai cilik nganti lahir nganti tua. Niku anggere ana wong sunat diceritani Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun nganggo kapak. Anggere ana wong mati ayate kullu nafsin dha'iqatul. Wah anggere wong kawin ya min ayati itu enggak ada berkembang. Saya itu kadang ya Allah pepe wong desa jadi enggak dinaikkan ilmunya. Karena kiainya begitu wis kandhane ngene wis nganten. Enggak ada berkembang. Nah itu menurut saya boyo kasihan umat ini, umatnya Nabi itu diajak irtiqo lah, diajak naik. Makanya saya di mana-mana itu ngaji bawa kitab. Itu namanya itqanul amal. Mereka percaya saya karena saya dianggap tahu pendapat ulama-ulama dulu ya kitab itu saya baca tak terkenalkan. Ya barokahnya tadi. Jika kita tahu cara pandang ulama dulu ternyata enak betul melihat umat. Habib saya ini setelah miskin teman-teman saya tidak kesini, padahal zaman kaya teman-teman kesini. Dia itu komplain, tapi setelah dijelaskan Habib tadi malah bagus dong. Setelah kamu miskin buruh orang terus teman-teman kamu datang, betapa malunya kamu. Dulu majikan sekarang jadi buruhnya orang. Alhamdulillah kalau gitu. Kan terus gampang jadi. Enak kan? Lu coba kamu dulu kaya semua orang hormat, bareng miskin jadi kerja manual di pasar, terus teman-teman kamu tetap datang. Milih datang apa enggak? Ya, jadi kalau seperti itu dihentikan mulai sekarang juga. Ternyata masalah. Nah itu barokahnya ngaji kan udah ngaji kamu. Ya seperti Imam Syafi'i itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Kalau ada orang berburuk sangka sama kamu, jelek sama kamu tuh bagus merdekakan kamu. Kamu gak akan dipinjemin mobil, gak akan diutangi, gak akan diundang. Wah enak lah, wah dibikin enak aja. Sudah barokah. Udah ketemu, sudah enak. Makanya seneng kamu ke saya pas-pasan aja biar enggak ngundang lagi. Ya intinya itu dikelola yang baik. Kalau pas baik ya teman silaturahim, teman berjuang. Kalau pas enggak baik ya berarti enggak ganggu. Sudah. Kul min indillah sudah. Ya sudah wiridannya lah ya jibil hasanati la anta wa la yabu bisayati illa anta. Jadi hubungan dengan Allah itu ya segampang-gampang. Ya, mohon ngoten nggih. Nggih, monggo.